3, 2, 1. Novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Stop, dekat situ paman, 2-3 meter dari paman. Andre celangak-celinguk semakin senewen. Dia sudah sedikit melotot. Lalu tiba-tiba seekor tikus melompat melewati atas kepalanya. Andre menjadi sangat emosi dan hanya bisa melempari si tikus yang lari terbirit-birit ke arah lorong yang runtuh. Oh, tikus ya paman. Terdengar suara halus Dika yang menahan tawanya. Dengan jengkel, Andre langsung memutuskan koneksinya dengan Dika di handphonenya. Di tempat lain, seorang perempuan muda yang sederhana tapi terlihat cantik memasuki salah satu toko elektronik yang ada di antara toko-toko elektronik yang berjajar di sepanjang jalan itu. Dia berkeliling dengan pelan dan santai, melihat-lihat peralatan elektronik yang dijual di toko itu. Seorang pramuniaga mendekatinya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya si pramuniaga. Si perempuan menoleh sejenak. Dia tersenyum, tapi senyumnya tertutup oleh masker. Saya baru tiba kembali ke sini. Saya sedang mencari rumah, juga perlengkapan untuk mengisi rumah itu. Jadi saya masih mencari-cari. Apa boleh saya melihat-lihat dulu? Saya akan memanggilmu nanti. Kata perempuan itu dengan bahasa Indonesia, tapi aksennya dibuat seperti seorang bule, agak pelan dan terbata-bata. Oh silakan, Nyonya datang di tempat yang tepat. Toko kami lebih lengkap dibanding toko-toko elektronik di sekitar sini. Kami akan memberikan diskon khusus untuk Nyonya nanti. Silakan Nyonya, silakan dilihat-lihat dulu, kata si pramuniaga ramah. Dia mengikuti si perempuan itu, tapi beberapa saat kemudian dia meninggalkannya karena ada pembeli lain yang memanggilnya. Alana menarik napas tak mencurigakan, dia sedang menyamar. Sebelum ledakan kedua terjadi, Mike si pelindung mengirimnya sebuah foto. Seseorang yang dicurigai oleh Mike, dan menurut info, orang itu sering keluar masuk toko elektronik itu. Selama berkeliling melihat-lihat di toko itu, Alana mengawasi dengan teliti. Si pramuniaga datang kembali dan dia menerangkan jualannya pada Alana. Alana mengangguk-ngangguk menanggapinya dengan serius, tapi matanya tetap mengawasi sekitarnya. Ada banyak CCTV dipasang di toko itu dan di salah satu sudut ada sebuah cermin yang bisa menangkap seluruh area toko itu. Alana berhenti di posisi yang bisa melihat cermin itu. Dia pura-pura tertarik pada sebuah microwave yang dipajang di depannya. Setelah bertanya dengan agak cerewet untuk mengulur waktu, dia melihat seorang laki-laki memakai kacamata hitam keluar dari salah satu sudut toko itu. Dengan cepat tapi tidak mencurigakan, Alana berpindah ke sudut toko di mana laki-laki itu keluar. Tapi ternyata tidak ada pintu atau jalan di situ, hanya ada dinding. Alana berbalik, menoleh ke belakangnya, melihat ke arah laki-laki itu. Laki-laki itu memakai tongkat. Alana melirik pada si pramuniaga yang masih mengikutinya. Tanpa terlihat, tangannya menekan salah satu sisi tasnya. Dan sesaat kemudian handphonenya berbunyi. "Ya nak, Mommy ada di toko untuk beli alat-alat masak." "Apa? Oh, kau? Tidak apa-apa kah? Baik, Mommy segera ke sana." Alana menutup telepon itu. Dia memandang si pramuniaga. "Maafkan saya, anak saya. Ada sesuatu terjadi padanya. Aku harus segera pergi. Aku akan datang kembali ke sini." "Siapa namamu?" tanya Alana. "Henry Nyonya, tidak apa-apa. Saat Nyonya kembali nanti, cari saja saya ya Nyonya." "Bulan ini saya belum mendapatkan komisi apapun," kata Henry pelan, tapi dia tetap tersenyum. Alana terenyuh menatap Henry dan menepuk bahunya, lalu pergi dari situ. Saat keluar dari toko elektronik itu, Alana melihat laki-laki itu sudah naik taksi, pergi dari situ. Alana tetap berjalan, tidak mengikuti taksi itu, tapi dia mengingat nomor taksinya.
Ada hal yang lebih penting untuk dia lakukan sekarang, yaitu mengetahui keberadaan Amara. Alana menghubungi anak-anaknya di rumah, tapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Dia menjadi sangat cemas. Amara ada di sini, di Indonesia. Lalu, siapa menjaga adik-adiknya di sana? Dia lalu menghubungi Mike si pelindung, tapi tidak terhubung juga. Alana semakin cemas dan merasa agak jengkel. Siapapun yang dihubunginya, tidak ada satupun yang tersambung. Apa ini sebuah karma? Karena tadi dia melakukan telepon palsu, pura-pura mendapat telepon di depan si pramuniaga supaya dia bisa cepat meninggalkan toko itu untuk mengejar si laki-laki berkacamata hitam yang memakai tongkat. Alana hanya bisa menatap handphonenya, tapi handphone itu tetap diam membisu. Sementara di dalam taksi, si laki-laki berkacamata hitam itu menengok ke belakang taksi yang dinaikinya. Tapi dia tidak melihat siapapun yang mengikutinya, tidak ada yang mencurigakan. Laki-laki itu kembali celangak-celingup melihat sekelilingnya. Tadi, dari CCTV toko, dia melihat seorang perempuan yang mencurigakan. Dia keluar dari toko, ingin memancing perempuan itu, ingin membuktikan apakah instingnya betul. Tapi ternyata tidak ada yang mengikutinya, tidak ada apa-apa. Mungkin benar perempuan itu hanyalah seorang pembeli. Di dalam lorong rahasia, Andre tetap memeriksa dengan teliti setiap jengkal tempat itu. Dia tetap merasa seperti ada yang dilewatinya. Apakah itu Amara selamat dan pergi dari situ, ataupun ada orang lain yang membawa Amara, tetap akan meninggalkan jejak di lorong itu. Tapi tidak ada jejak apapun dan tidak ada jalan keluar dimanapun dari tempat itu. Lorong rahasia lama itu buntu, dan kalau orang itu ataupun Amara melewati lorong rahasia baru yang dibuat Andre, itu tidak mungkin. Karena pintu di jalan rahasia baru tidak akan terlihat dengan kasat mata. Harus menggunakan infrared dan ada kata sandi untuk membuka pintu itu. Jadi Andre sangat yakin Amara masih ada di situ. Tapi setiap jengkal sudah diperiksanya, dia tidak menemukan Amara. Merasa tidak sabar, Andre menyalakan handphonenya lagi untuk menghubungi Mark. Tapi ternyata handphone yang dimatikannya itu benar-benar mati, tidak bisa dihidupkan lagi. Handphone itu baru dibeli dan punya daya baterai yang sedikit, belum dicharger secara full. Andre menatap handphone itu dengan sangat emosi. Mark yang tidak bisa menghubungi Andre langsung berdiri. Dad, Dewa menatap Mark. Daddy akan ke lokasi itu, nak. Dewa tetap standby di sini. Sekarang koneksinya dihubungkan ke Daddy, oke? Mark lalu pergi dari rumah putih itu. Maya sempat melihat bayangan Mark, ingin memanggilnya, tapi tidak jadi. Maya takut suaranya akan terdengar oleh Mika ibunya. Sementara 4 sahabat kembali berkumpul dan berdiskusi di rumah Dim. Rumahmu sepi bro, kata Clay melihat sekeliling. Kalau istri dan anaknya ada, dia nggak bakal ajak kita kumpul di sini, sahut Steve. Dim hanya diam dan mengajak mereka masuk ke ruang kerjanya. Aku mencurigai orang ini, kata Dim menyalakan TV yang tersambung ke laptopnya. 3 orang lain langsung fokus menunggu layar di depan mereka stabil. Itu orangnya yang aku tandai panah di kepalanya, kata Dim lagi. Clay yang melihatnya langsung membuka handphonenya juga. Hei, orang ini juga ada ternyata di laporan orang-orangku, tapi aku sama sekali tidak memperhatikan detailnya sepertimu bro, kata Clay pada Dim sambil menunjukkan beberapa foto dan video di handphonenya. Ini di lokasi yang sama? Tanya Dim. Setauku iya, orang-orangku kan sedang menyelidiki di lokasi, jawab Clay. Tapi coba kalian perhatikan, baju yang dipakai orang itu berbeda-beda. Sepertinya orang itu ada di lokasi di hari yang berbeda. Kayaknya dia memantau di lokasi, kata Steve. Aku seperti merasa familiar dengan orang ini. Apa ada foto atau video yang menunjukkan wajahnya? Dari tadi, foto-foto yang ada itu dari samping dan agak jauh, kata Dio. Dim dan Clay segera mencari foto yang lebih jelas, tapi semua foto-foto yang ada tidak fokus pada orang itu. Orang itu
Tampak seperti orang-orang kebanyakan yang sedang menonton sebuah kejadian. Aku akan minta pada orang-orangku di lokasi untuk fokus pada orang itu, kata Clay dan menelpon. Saat itu, handphone Dim berbunyi. Ya bos, kami berempat di sini, jawab Dim. 3 lainnya langsung mendekat. Dim mengaktifkan speaker. Aku sedang menuju lokasi, koneksi ke A5 terputus. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, atau mungkin saja handphonenya habis baterai. Terdengar suara Mark. 4 sahabat itu terkejut dan saling menatap. Bukannya kalian berdua itu masih harus dirawat di rumah sakit? Suara Dim khawatir. Andre tadi siuman, dia langsung pergi mencari Ara. Jelas aku tidak bisa menghalanginya, dan aku memang tidak ingin menghalanginya. Jadi aku dan Dewa yang memantaunya dari rumah putih. Apa ada di antara kalian yang bisa bantu ke lokasi? Tanya Mar agak berteriak, sepertinya dia sementara di ojek. Bos, teriak Dio, tapi telepon itu sudah terputus. Ayo, cepat kita ke lokasi. Orang-orang kan belum tahu kalau bos masih hidup. Jangan sampai terungkap sebelum waktunya. Situasi akan sulit terkendali. Kata Dim mematikan perangkatnya. Mereka pun langsung berangkat. Dim berusaha menelpon Mar berkali-kali untuk mencegah supaya Mar tidak ke lokasi. Tapi tidak pernah diangkat oleh Mar. Mar tahu handphonenya bergetar berkali-kali, tapi dia sengaja tidak mengangkatnya karena dia sangat yakin 4 sahabat itu akan mencegah dia ke lokasi. Kata Alana dan dokter kepala, jalan di lorong rahasia yang menuju ruangan Andre itu sudah runtuh dan buntu. Jadi harus lewat jalan rahasia yang baru dan hanya dia dan Andre yang tahu jalan itu. Andre tidak bisa dihubungi lagi, mungkin sesuatu terjadi padanya. Jadi hanya dirinya yang bisa menolong Andre dan Amara. Tapi Mark bingung karena sebenarnya dia tidak terlalu memperhatikan detail pintu masuk dari lorong rahasia baru yang dibuat oleh Andre itu. Dia baru 1 kali masuk lewat lorong rahasia baru itu pun karena Andre yang menuntunnya. Itu saat dia terjebak dengan Andre pada ledakan pertama. Mark menatap beberapa rumah mungil yang ada di depannya. Semua rumah itu hampir mirip, bentuknya juga warna catnya. Mark jengkel, kepalanya ya memang sudah pusing tambah pusing. Dia merasa marah pada dirinya sendiri yang tidak mampu mengatasi hal yang sepele ini. Bukankah dulu dia adalah Mark yang serba bisa? Mark membuka handphonenya ingin menelpon Dewa, tapi handphone itu sudah berbunyi lebih dulu. Dan tanpa pikir panjang, Mark langsung mengangkatnya. Halo, Dewa, Dedi, Ded, Dewa, Dedi belum menemukan. Ini Dika, bukan Dewa. Dika memotong perkataan Mark. Mark kaget dan melihat handphonenya. Ternyata itu nomor yang tidak ada di daftar kontaknya. Siapa? Dika? Ini? Mark agak bingung. Ini Dika, adiknya Kak Ara dan Kak Dewa. Suara Dika lirih. Hatinya sedih. Ini pertama kali dia mendengar suara laki-laki yang belakangan dia tahu adalah ayahnya. Oh iya, Dika. Ini Dika. Dika. Mark tergagap, baru ingat kalau anaknya kembar. Kembar, ya, Amara dan 2 anak kembar. Mark menarik napas dan mengatur suaranya. Iya Dika, ini Dedi nak. Apa kabarmu? Lain kali Dedi akan memelukmu saat bertemu, kata Mark terputus-putus. Ia sudah berusaha mengatur suaranya supaya tenang, tapi dadanya terasa sesak dan sedih. Merasa jadi ayah yang buruk dan tidak bertanggung jawab. Dan di seberang telepon pun Dika ingin menangis. Dia sedih, sekaligus di saat yang bersamaan merasa sangat senang. Dia punya ayah. Dad, lokasi paman, lokasinya. Dika masih larut dalam emosinya. Oh iya, Dedi lagi mencari pintu masuknya nak, jawab Mar pelan dan langsung fokus melihat deretan rumah-rumah di depannya. Dari jejaknya, kira-kira sekitar 10 langkah ke arah kiri Dedi. Dika tuntun ya Dad, kata Dika pelan. Mar pun mengikuti petunjuk Dika. Iya Dad, di situ, titiknya di situ. Apa Dedi melihat pintu atau jalan? Tanya Dika. Mar pun memperhatikan dengan teliti. Benar, itu rumahnya. Mar mengenali bentuk gagang pintunya. Itu gagang pintu yang Andre minta darinya.
Ternyata itu maksud Andre memintanya, bukan karena Andre tidak mampu untuk membelinya. Itu sebagai tanda supaya Mark mengenalinya. "Ya nak, sudah ketemu, Dedi akan masuk," jawab Mark dan melangkah ke arah pagar rumah itu. Tapi di saat itu, tiba-tiba terdengar derit ban mobil yang berhenti mendadak. Sebelum sempat menoleh, mulut Mark sudah dibekap dan dia diseret masuk ke dalam mobil yang langsung pergi dari tempat itu. "Dad? Daddy? Dad?" Suara teriakan Dika itu masih didengar Mark sebelum terputus.